Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terberkati, salam dan selamat bertemu kembali. Setelah sekian lama kita menyepi karena kita disibukkan dengan berita duka cita dalam peristiwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, teristimewa di kampung halaman saya sendiri, Desa Nelelamadikén, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saking sibuknya berkomunikasi, berkejar-kejaran dengan sinyal yang kadang muncul, kadang hilang. Karena apa? Tiang-tiang listrik semua juga bertumbangan. Kabel-kabel, jaringan-jaringan, dan tower-tower juga ikut bertumbangan karena menjadi korban bencana alam. Oleh karena itu, hampir setiap hari saya harus membangun dan mencari di mana saya harus berkomunikasi, bertanya kepada orang di sekitaran kampung, bagaimana dengan para korban, berapa yang sudah dijumpai, berapa yang belum dijumpai, korban keluarga-keluarga yang lain di mana saja mengungsi, bagaimana makan minum. Puji Tuhan, dari sekian banyak sekali juga sumbangan yang diberikan dan semua sudah saya transfer ke paroki tempat saya berada, Paroki Pukaona, Desa Nelelamadikén. Nah, kali ini saya hendak mengajak umat beriman sekalian untuk merenungkan surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Begini bunyinya: berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, ini adalah bahasa-bahasa Rasul Paulus dalam tulisan suratnya kepada jemaat di Roma, dan ia menghimbau supaya masing-masing orang menunjukkan rasa empati versus simpati. Simpati dengan empati itu dua sikap yang berbeda. Kalau sikap simpati artinya apa? Saya hanya melihat, melihat, empati, inpatos di dalam hati. Saya hanya memandang, melirik, menengok, dan seterusnya. Saya tidak ikut merasakan apa yang terjadi dalam hati nurani, perasaan yang sedang bergelora di dalam diri sesama itu. Sedangkan sikap empati artinya apa? In, masuk, patos, inpatos artinya ke dalam hati. Kita ikut masuk ke dalam hati, ikut merasakan betapa hatinya itu, apakah sedang berkobar-kobar atau sedang berkabung. Apakah dia sedang bersukacita atau berduka cita. Maka Rasul Paulus menganjurkan kepada mereka supaya bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bahasa Latin yang sering sekali saya kutip
dan saya hafal sungguh dengan indah adalah gaudete cum gaudentibus et flete cum fletibus. Sakit dan sembuh, sehat dan sakit, duka cita dan sukacita, menangis dan tertawa adalah merupakan dua disposisi yang bertolak belakang. Untuk bagi yang sedang menangis, berarti kita melihatnya ini lebih kepada problematika duka cita. Orang yang bersangkutan sedang bergulat dengan situasi dirinya yang melahirkan dia untuk ungkapkan rasa tangisnya. Berbeda dengan menangis karena bersuka cita, itu beda ceritanya. Tetapi ini bahasa Rasul Paulus mau mengatakan bahwa orang yang sedang mengalami bencana, orang yang sedang mengalami derita, berduka, ya dia menangis, ya wajar, tidak usah dilarang. Oleh karena itu kita juga ikut merasakannya itu, ikut menangis bersama orang yang menangis. Lalu bagaimana dengan orang yang sedang beriang gembira, bersuka cita? Kita juga diajak oleh Rasul Paulus untuk bersuka cita dengan mereka yang sedang bersuka cita. Nah, untuk hal ini silakan saja Anda mewujud nyatakannya. Minimal sebagai orang beriman, doa itu adalah kekuatan senjata yang ampuh. Dan kalau memang Anda ikut terlibat, ikut dalam sumbangan materi, itu juga merupakan hal yang terpuji. Saya pribadi, bukan karena kampung halamanku terjadi korban dan menjadi sasaran bencana alam, banjir yang sungguh dahsyat, tetapi bahwa dimanapun juga kalau terjadi korban bencana, gempa bumi, tsunami, longsor, kita ikut berduka cita. Saya sangat salut dengan umat beriman sekalian, teristimewa para pendengar setia YouTube ini. Saya tetap melihat positif. Anda ikut menyumbang. Wow, di daerah saya tugas sekarang di kota Batam, di lampu-lampu merah, penuh dengan pamflet, penuh dengan beberapa orang. Ya maklumlah, orang NTT dengan gaya kekasannya itu memegang spanduk, meminta bantuan, dan mereka semua juga ya ada yang ikut berduka cita. Dia memberikan bukan jumlah nominal itu yang dituju, tetapi dari ketulusan hatimu ikut berduka cita, itu adalah panggilan religiositasmu yang paling mendalam. Maka saya sangat salut sekali. Kecil pun sumbanganmu, tetapi itu sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Selain daripada itu, kita juga bersuka cita ketika teman merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun sunatan, ulang tahun perkawinan. Ya, kita bersuka cita, kita titipkan doa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan mereka umur panjang, kesehatan, murah rezeki, kelancaran pekerjaan. Itulah ikut sukacita kita. Jangan pula di sana sedang berduka cita, kita di sini sedang bergoyang dangdut. Kita sedang memasang lagu-lagu yang membuat kita bersuka cita, padahal di tetangga kita sedang berduka cita. Di manakah letak rasa empati kita? Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, berkaitan dengan bencana alam yang terkini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengajak kita semua, ikutlah menangis dengan keluarga yang menangis dan bersuka cita dengan keluarga yang bersuka cita. Kalau yang tidak sempat menyumbang, lantunkanlah madah permohonan, doa, syafaat penuh dengan permohonan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga keluarga yang menjadi korban mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan untuk saya sendiri ada 11 anggota keluarga
dari keluarga ayah saya, karena ayah saya punya nenek dari kampung halaman ini, semuanya telah menjadi korban. Rumah-rumah semua rata tanah, dan kalau tidak ada halangan, di akhir April ini nanti sekitar tanggal 19 saya akan kembali dan mengadakan misa arwah. Doa kalian adalah sukacita bagi kami semua. Ikut keprihatinan Anda adalah suatu kegembiraan bagi kami semua. Oleh karena itu, semoga Tuhan melindungi, memberkati, dan menuntun kita semua di jalan yang baik dan benar. Deo gratias. Amin.